Shalom, kekasih Kristus yang luar biasa. Kiranya damai, sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan Allah kita menyertai Bapak Ibu. Masih dalam renungan firman Tuhan yang kita bahas sehari-hari. Dalam tema besar kita, Be Strong in the Lord, kita akan belajar meningkatkan standar dengan subtema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu siap dikoreksi. Mari kita membuka di dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Senin yang kemarin kita belajar dari renungan firman Tuhan tentang siap ditegur. Hari ini kita bicara tentang siap dikoreksi. Ketika kita bicara tentang siap ditegur, itu bicara tentang bagaimana berhubungan dengan dimensi teologi. Tetapi hari ini ketika kita bicara tentang siap dikoreksi, Paulus membawa kita semuanya berhubungan dengan kelakuan, memperbaiki kelakuan kita semuanya. Nah, kelakuan itu berbicara tentang karakter yang ada di dalam diri kita semuanya. Beberapa dari kita menjadi tidak sukses bukan karena kita tidak cerdas, bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak punya pengalaman, bukan karena kita tidak memiliki kemampuan-kemampuan. Tetapi seringkali yang menyebabkan kita tidak menjadi berhasil itu adalah masalah karakter yang ada di dalam diri kita. Semua potensi, semua kemampuan, semua karisma, semua hal yang berkaitan dengan pengetahuan bisa membawa kita semuanya menjadi berhasil di titik top. Tetapi yang mempertahankan segala sesuatu yang kita peroleh supaya bertahan cukup lama itu adalah karakter. Makanya sebenarnya karakter itu menentukan kita semuanya menjadi sukses atau tidak. Itu sebabnya hari ini kita akan bicara tentang dikoreksi yang berhubungan dengan karakter. Pertanyaan yang paling mendasar hari ini adalah, mengapa kita harus meningkatkan standar dengan siap dikoreksi, dan itu berhubungan dengan kekuatan karakter kita. Yang pertama adalah, karena dengan kita dikoreksi, karakter kita akan dibangun menjadi lebih baik lagi. Timotius itu memiliki karakter yang penuh dengan kelemahan. Dia adalah seorang yang sangat penakut. Dia adalah seorang yang sangat minder. Dia tidak berani mengambil keputusan-keputusan secara tegas. Dan dia tidak mau berkonfrontasi dengan orang lain. Dia tidak mau terbebani dengan masalah-masalah banyak orang lain yang menyita ketenangan dan kedamaian di dalam diri dia. Paulus menasihatin Timotius yang mudah menyerah karena tekanan-tekanan di dalam hidup dia. Tidak bisa dipungkiri bahwa karakter itu memiliki dua sisi. Sisi kelemahan, sisi kekuatan. Ketika Paulus mengoreksi dan mengingatkan Timotius bahwa firman Tuhan itu memiliki kekuatan untuk mengoreksi kita, kelakuan kita, di sana ada sisi yang sedang dibangun oleh firman Tuhan, yaitu kekuatan dari karakter kita itu sedang dibangkitkan, bukan bagian kelemahan. Kelemahan kita semuanya akan ditingkatkan menjadi bagian dari kekuatan karakter kita, sehingga kekuatan karakter kita bisa menjadi berdaya guna efektif luar biasa. Maka ketika kita bicara tentang meningkatkan standar kehidupan kita lewat dikoreksinya diri kita, itu akan membangun kekuatan karakter kita sehingga menjadi maksimal luar biasa. Yang kedua, mengapa kita meningkatkan standar berhubungan dengan koreksi di dalam diri kita? Yang kedua, pembaharuan karakter di dalam diri kita, pengoreksian diri kita dalam perilaku kita, dalam karakter kita, itu yang membuat kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu sangat concern dengan karakter kita dibandingkan dia concern untuk memberkati kita semuanya. Amsal berkata, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dan dibaharui karakter dia. Objek dari sebuah pelayanan yang harus disadari oleh Timotius itu bukan manusia. Sekalipun secara real dalam kesehariannya yang ditangani itu adalah manusia. Tapi objek yang paling terpenting dalam sebuah pelayanan sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Tidaklah mungkin Timotius bisa memuaskan dan menyenangkan manusia atau orang-orang yang dia layani di dalam pelayanan dia di gereja Efesus yang sangat besar. Sangat tidak mungkin. Berusaha untuk menyenangkan manusia sebenarnya membawa dia pada satu tekanan atau depresi dan stres yang sangat tinggi. Karena semua manusia memiliki sebuah keinginan-keinginan yang berbeda. 100 manusia memiliki sebuah keinginan, kepuasan yang berbeda. Maka menyenangkan manusia
dengan usaha yang sangat serius, itu justru merupakan sesuatu tindakan yang bodoh yang membuat kita berada dalam tingkat stres yang sangat tinggi. Makanya memperbaiki kelakuan, memperbaiki karakter itu menolong seseorang yang melayani untuk sadar bahwa sebenarnya objek yang paling penting dalam pelayanan itu adalah Tuhan. Maka ketika kita sadar bahwa kita harus membangun karakter kita dengan baik, tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan, menuruti dan meningkatkan atau sesuai dengan tingkat standar tuntutan Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu berpikir kamu telah melakukan sesuatu tindakan-tindakan ajaib dan Tuhan berkenan. Tuhan berkata, hanyalah engkau yang tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu perkembangan dari tingkatan karakter di dalam hidup kita semuanya. Maka kesuksesan seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan bukan ketika dia membawa jiwa-jiwa, tetapi ketika dia sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup dia. Nuh menjadi hamba Tuhan yang berhasil setelah dia bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dan cocok yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita berusaha menyenangkan manusia, maka kita sedang akan menempatkan diri kita menjadi orang yang sangat stres. Tetapi ketika kita menempatkan diri kita sangat serius, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, kita sedang berada dalam kondisi yang bahagia. Jadi, hal yang kedua yang berhubungan dengan meningkatkan standar dikoreksinya diri kita adalah bagian upaya diri kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan Allah kita. Nah, bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan peningkatan standar dan dikoreksinya diri kita. Bagian yang ketiga adalah berkontribusinya diri kita membangun kerajaan Tuhan dan manusia. Karakter buruk itu akan menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan, menjadi hambatan orang-orang untuk percaya sama Tuhan. Dan karakter yang buruk itu juga seringkali cenderung menjadi troublemaker bagi diri orang itu sendiri, bagi hubungan buat orang lain, bagi pelayanan, dan bagi pekerjaan Tuhan. Waktu kekuatan karakter kita menjadi baik, maka itu akan memberikan kita bisa berperan bagi kemajuan-kemajuan pekerjaan Tuhan, bagi kemajuan kehidupan orang lain juga. Ketika hidup kita dalam karakter kita dibangun, itu yang akan berperan untuk kita membangun kehidupan banyak orang. Karakter akan membangun dan bukan meruntuhkan. Karakter yang berkualitas akan memperbaiki dan bukan menjadi perusak. Karakter adalah sesuatu yang dicari oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan concern untuk membangun karakter di dalam hidup kita semuanya. Bukankah Tuhan Yesus mati menebus dosa kita adalah usaha untuk memulihkan, memperbaiki karakter kita yang telah dirusak oleh dosa. Maka mari kita menjadi orang Kristen yang meningkatkan standar kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami diingatkan lagi untuk meningkatkan standar kami, supaya kami siap dikoreksi kelakuan kami, sehingga karakter kami terbangun menjadi bagus. Kami berterima kasih untuk renungan firman Tuhan ini, bisa menjadi bagian diskusi dalam komsel kami, KKA kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang mencintai bangsa dan negara kami, kiranya banyak jiwa-jiwa yang bertobat oleh kasih karunia dari Roh Kudus yang dicurahkan begitu hebat di Indonesia ini. Kami berdoa untuk Presiden kami, Jokowi, yang Engkau memberkati Presiden kami dengan hikmat marifat untuk memerintah Indonesia menjadi bangsa yang dipulihkan dan jadi bangsa yang makmur di dalam segala aspek kehidupannya. Tuhan memberkati juga orang-orang yang sedang menghadapi masalah-masalah sakit penyakit, baik itu di COVID atau masalah sakit penyakit apapun juga. Tuhan Engkau memberkati supaya dijamah dan disembuhkan. Tuhan juga memberkati para dokter yang menangani. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan. Kami berdoa untuk vaksinisasi yang dilakukan di Indonesia supaya berjalan dengan baik dan akhirnya banyak orang-orang menjadi kuat dan mengalami kekebalan di dalam tubuh dia. Kami berdoa juga Tuhan untuk para sponsor kami dan yayasan-yayasan yang memberkati gereja kami. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dan usaha-usaha mereka semuanya. Kalau pada para sponsor-sponsor yang berhubungan dengan penurunan di bidang bisnis mereka, ya Tuhan, kami berdoa memberikan hikmat pada mereka, sehingga mereka tidak putus asa, tapi mereka memiliki kekuatan, sukacita, semangat,
sehingga mereka semuanya bisa keluar dari masalah-masalah bisnis mereka yang menurun. Berkati modal mereka, berkati Tuhan produktivitas mereka, transaksi jual beli, tender dan order mereka semuanya. Tuhan Engkau memberkati sehingga dipulihkan luar biasa ekonomi dari bisnis mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Kami berdoa untuk kota kami Cipanas, berkati ekonomi di kota kami Cipanas, agrowisata, agrobisnis, kemudian perhotelan, niaga, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan. Tuhan Engkau memberkati pemimpin di kota kami juga, baik bupati, baik itu camat, baik itu kepala desa, kepala kelurahan, baik itu RW RT, supaya mereka semuanya bisa memerintah kota kami dengan baik. Memberkati jemaat-jemaat kami yang memiliki usaha-usaha, baik itu di pabrik, di bidang bisnis lain yang memulai usaha, atau yang mereka yang ter-PHK yang belum memiliki usaha. Tuhan, tangan Tuhan mencampur tangan, memberkati dan memulihkan dan memberikan pekerjaan bagi mereka semuanya. Tangan-Mu Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka sehingga menjadi berhasil. Berkati gairah rohani dari jemaat kami, supaya pada akhirnya kami semuanya bisa membangun Tuhan sebuah kecintaan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami. Memberkati karakter jemaat kami, supaya kami semuanya bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kerinduan kami untuk kami memiliki sebidang tanah dan gedung yang dapat kami pakai, supaya akhirnya kami bisa memobilisasi pelayanan, mengadministrasi, dan menata pelayanan kami dengan baik. Kami berdoa untuk orang yang sudah bernasar, memberkati dan membangunkan gereja bagi kami. Berkati usaha mereka, bisnisnya, berkati apa saja yang menjadi bagian dari properti mereka yang ingin dijual. Tangan Tuhan memberkati, berkati kekuatan kesehatannya. Terima kasih, kami menyerahkan pagi ini sumber berkat kami di dalam Kristus Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.